Itulah yang disebut dengan kriptografi, ya. Nah, ini kan berarti ada persamaan antara kriptografi dan cryptocurrency. Jadi semuanya berdasarkan encryption, ya. Jadi ini suatu hal yang menarik. Nah, dari suatu hal yang menarik ini nanti akan kita dengarkan juga apa itu sebenarnya. Kalau misalnya ya kita mau mengirim uang ya melalui e-banking kita, misalnya 100.000, saya mau kirim uang 100.000 ke Bu Maria ya melalui e-banking, melalui internet banking kan. Nah, itu kan setiap saya mengirim uang ya 100.000 misalnya saya transfer ke Bu Maria, itu ada yang melakukan ini pencatatannya, yaitu bank saya dicatatkan dan juga dilaporkanlah ke Bank Indonesia. Jadi semuanya centralized, ya. Nah, jadi kalau cryptocurrency ini itu adalah decentralized, ya, decentralized. Jadi saya bisa langsung mengirim uang ke Ibu Maria. Nah, tapi sekarang masalahnya siapa nanti yang mengontrol? Kalau tadi saya mengirim uang melalui bank, itu kan banknya mencatat dan sebagainya dikontrol dan juga ada Bank Indonesia, central banknya. Nah, tapi ini adalah decentralized. Jadi saya bisa mengirim uang ke Ibu Maria. Nah, tapi siapa yang akan mengontrolnya? Apakah dipercaya atau tidak? Ya. Nah, itulah menggunakan teknologi encryption, makanya disebut cryptocurrency. Nah, dasarnya itu adalah semuanya blockchain. Ya, jadi ini suatu hal yang menarik. Ya, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kalau dari saya pribadi sebagai pendidik, ya, sebagai program direktur faculty, ya di Sekolah STEM Terapan Prastia Mulia, ini sangat menarik karena semuanya sekarang ya suka atau tidak suka itu berbasis STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Salah satunya di dunia keuangan saat ini, ya itu direvolusionis ya, semuanya ada central bank. Nah, sekarang decentralized. Nah, siapa sekarang yang mengontrolnya? Itu kan dikontrol dengan banyak network komputer, ya teknologinya blockchain. Tadi salah satunya adalah Nagaya. Ya, jadi nanti akan dijelaskan semuanya. Nah, tapi underlying semuanya itu adalah STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Nah, jadi untuk adik-adik misalnya masih SMA, bisa juga dipikirkan ke depannya. Misalnya nanti kalau saya mau kuliah, ya kuliahnya di mana? Ya, karena sekarang semuanya sudah zaman digital, teknologi. Jadi kalau menurut saya itu berbasis STEM itu sangat diperlukan, ya dan peluang itu sangat besar ya. Salah satunya ini cryptocurrency ini, ya. Nah, jadi sangat disayangkan ya sebagai pendidik juga banyak juga siswa-siswi yang katanya matematik itu susah karena segala sesuatu yang berbasis STEM ya, apalagi saya sebagai program director applied science dan matematik. Untuk science, teknologi, engineering, matematik itu kan dasarnya semua tuh matematik. Ya, tapi mungkin sangat disayangkan banyak yang bilang matematik itu susah, matematik itu tidak berguna, tidak ada gunanya dan sebagainya. Ya, pertanyaannya apa benar atau tidak? Ya, salah satunya nanti kita lihat di sini underlying teknologinya dari cryptocurrency ini blockchain. Ya, jadi di situ matematiknya banyak dipakai, ya, mengoptimalkan koneksi network, teknologinya juga dipakai, ya. Jadi semuanya itu berbasis STEM, ya, science, teknologi, engineering, matematik, ya. Oke, baiklah, tanpa saya panjang lebar, ini suatu hal yang menarik. Jadi sekali lagi atas nama Dekan dari Sekolah STEM Terapan Universitas Prastia Mulia, ya, saya mewakili Pak Dekan Pak Yudi yang pada saat ini berhalangan hadir. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk kita belajar, ya, belajar mengenai STEM yang salah satunya khususnya adalah cryptocurrency ini, ya, teknologi yang dasarnya dari kriptografi tapi diaplikasikan ke dalam dunia keuangan sehingga disebut cryptocurrency, ya. Jadi demikian kiranya dari pembelajaran kita pagi ini juga kita mendapatkan pengetahuan yang baru, insight, ya, dan juga untuk adik-adik juga nanti bisa dilihat ke depannya, ya, kira-kira saya mau berprofesi sebagai apa nih? Bidang STEM itu apakah sulit atau tidak? Padahal semuanya itu menyenangkan sebenarnya, apalagi berbasis matematik, berbasis STEM, ya. Oke, baiklah. Selamat pagi. Jadi senang sekali Bapak bisa bertemu di sini dengan Bapak Ibu sekalian, dengan juga adik-adik. Ya, demikianlah sambutan saya pagi hari ini. Kiranya juga dari apa yang webinar ini tujuan kami itu adalah benar-benar kita mendapatkan manfaat, ya, pengetahuan ilmu kita juga bertambah. Ya, demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Maria. Silakan Bu.
Baik, terima kasih Pak Madison untuk opening remarks-nya pada pagi hari ini, dan seperti Pak May katakan tadi bahwa semoga saja kita bisa mendapatkan insight yang banyak terkait topik kita hari ini ya, yakni tentang cryptocurrency. Baik, selanjutnya Bapak Ibu partisipan semuanya, kita akan mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Wardaya selaku Ketua Umum Komunitas Pengusaha Indonesia. Pada Pak Anton, silakan. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Bapak Ibu semua dan para hadirin semua, terima kasih buat waktunya pada pagi hari ini. Ya, saya dengan Dr. Anton Wardaya selaku dari Komunitas Pengusaha Indonesia. Terima kasih kolaborasi antara dari Prasetya Mulia, dari Nagaya dan Komunitas Pengusaha Indonesia. Jadi kita tahu bahwa cryptocurrency adalah alat pembayaran yang baru ya, yang sedang berkembang sekarang ini, yang orang nanya, ini bagus nggak Pak ya? Jadi kalau misalnya berbahaya nggak misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali perdagangan itu menggunakan kripto ya. Jadi kalau di sesi ini kita akan mendengar langsung seperti apa cryptocurrency itu. Tadi yang Pak Madison Ginting juga mention tentang STEM, itu juga akan berpengaruh sekali ya di zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi melakukan segala hal secara manual, tetapi secara komputerisasi. Jadi termasuk cryptocurrency ini adalah salah satu aplikasi dari STEM itu ya. Jadi kita tidak perlu memantau setiap saat juga gitu ya, tetapi ada komputer yang mengolah ya data-data kita sehingga kita bisa melakukan perdagangan secara digitalisasi ya. Nah ini makanya jika nanti Bapak Ibu dan para hadirin mungkin di sini banyak juga siswa-siswi yang saya dengar juga sudah join ya, dan bahkan sudah bermain cryptocurrency ya. Anak SMA sendiri saya dengar sudah banyak yang main cryptocurrency gitu ya. Tadi ada orang tua bilang, Pak, anak saya sudah main nih cryptocurrency gitu ya. Nah, ternyata ini bukan cuma orang dewasa doang, ternyata anak pelajar pun juga sudah pada bermain kripto. Nah, ini bisa didengar Bapak Ibu langsung dari narasumber kita yang akurat dan terpercaya. Ya, terima kasih dari Prasetya Mulia, dari Nagaya, dan Komunitas Pengusaha Indonesia. Saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan selamat mendengarkan. Terima kasih Pak Anton untuk opening remarks-nya pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu partisipan adik-adik semua gitu ya. Kita akan langsung masuk nih ke inti acara hari ini, yakni talk show ya. Talk show terkait cryptocurrency. Dan di sini saya mungkin akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber kita ya. Yang pertama adalah Pak Permata Nur dan juga Pak Yohanes Chandra. Selamat pagi Pak Yohanes dan Pak Permata. Selamat pagi Bu Maria. Baik. Halo, selamat pagi Bu Maria. Oke, yang sudah siap nih Pak untuk memberikan hari ini materinya nih terkait cryptocurrency. Mungkin ada sebagian besar yang sudah kenal betul gitu ya, tapi ada sebagian besar juga yang mungkin masih kira-kira apa sih ini ya cryptocurrency itu gitu, dan mungkin teknologi apa sih yang ada di balik cryptocurrency ini. Jadi hari ini kita narasumbernya Bapak Ibu dan adik-adik semua, yakni ada Pak Permata, merupakan program chair dari Software Engineering, dan saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Permata. Pak Permata ini menempuh pendidikan ya di Computer Science di South Korea. Wah, kalau sekarang nih Korea lagi ngehits ya Pak Permata ya, banyak K-pop-nya nih. Nah, ini Pak Permata nih pasti juga senang sama Korea ya, artis Korea juga nih kayaknya ya. Oke, lalu Pak Permata juga mengambil pendidikan Bachelor of Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung ya. Jadi sekarang beliau merupakan salah satu faculty member juga di STEM ya, banyak mengajar terkait materi-materi software engineering ya Pak Permata ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membacakan CV dari Pak Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Yohanes menempuh pendidikan juga di Jerman gitu ya, dan di Universitas Trisakti di Indonesia. Lalu kalau kita lihat di sini experience beliau juga banyak nih ya, dan sekarang Pak Yohanes Chandra ini merupakan founder dan CEO dari Nagaya Teknologi ya, dan beliau juga merupakan praktisi aset kripto dan pengusaha. Wow, kalau kita lihat dari background dua narasumber kita ini
kayaknya mereka sudah hatam betul gitu ya terkait cryptocurrency ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, pada pagi hari ini karena kita akan bersama-sama membahas ya cryptocurrency itu apa, the future, apakah memang cryptocurrency ini the future of money. Sebelumnya mungkin saya akan tanya-tanya dulu nih sama Pak Permata ataupun Pak Yohanes ya terkait cryptocurrency ini. Oke Pak, mungkin saya mulai dari Pak Permata dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih, mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu yang masih belum mengenal apa sih itu cryptocurrency gitu ya. Apa sih beda dengan investasi yang lain gitu mungkin ya. Nah mungkin saya mulai dari Pak Permata dulu, boleh nggak Pak diceritain mungkin secara singkat apa sih sebenarnya cryptocurrency itu? Tentang cryptocurrency ya Bu ya? Betul. Wah ini harusnya Pak Jo lebih bagus nih Bu untuk jelasin ini ya, karena dia praktisi ya Bu ya. Oke, jadi tentang cryptocurrency itu apa gitu ya. Jadi kebetulan kalau di STEM ini, kebetulan saya merupakan salah satu faculty member ya di software engineering. Jadi kita ada kuliah tentang teknologi, namanya blockchain nih. Nah cuman kalau tentang cryptocurrency-nya itu mungkin lebih baik Pak Jo nanti jelasin ya. Kalau saya karena background saya adalah praktisi, jadi saya akan mengupas tentang teknologinya. Teknologinya adalah blockchain ya. Jadi kalau teman-teman lihat cryptocurrency gitu ya, ngertinya wah ini kita bisa trading dan sebagainya. Baliknya itu apa sebenarnya gitu ya. Nah baliknya itu adalah teknologi namanya blockchain. Nah blockchain ini sebenarnya adalah sebuah teknologi dan ini bukan dikhususkan hanya untuk cryptocurrency, enggak gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat blockchain itu ada banyak banget ya penggunaannya ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya kayak smart contract nih, jadi dia dipakai sesuatu yang untuk escrow account gitu ya. Kalau misalkan nanti kita memenuhi kondisi tertentu, nah otomatis kita akan ditransfer duitnya. Itu ada juga, itu untuk smart contract. Ada juga blockchain itu untuk aplikasi di dunia kesehatan nih. Jadi kayak oh nanti historical recordnya dari medical recordnya gitu ya dari seorang pasien itu bisa ke-trace dan sebagainya. Ada juga yang dipakai untuk digital currency ya, salah satunya adalah cryptocurrency. Dan blockchain ini memang teknologi cryptocurrency. Nanti saya akan ngobrol lebih detail lagi ya Bu ya tentang dalamnya dari blockchain ini. Mungkin itu Bu Maria ya. Baik Pak, mungkin dari sisi Pak Yohanes nih, ya berkutat banyak nih tentang cryptocurrency. Apa sih Pak bahasa gampangnya gitu kan? Banyak mungkin yang masih awam nih, nggak ngerti gitu ya cryptocurrency itu apa. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bu Maria dan Pak Permata. Ya jadi memang betul seperti yang tadi Pak Permata bilang bahwa salah satu bidang yang bisa digunakan teknologi blockchain itu dan saat ini benar-benar banyak ya, itu adalah cryptocurrency. Nah, kalau saya sendiri mungkin kita belum bisa bilang bahwa itu cryptocurrency ya. Jadi kalau kita bilang itu dia adalah digital crypto asset. Jadi masih aset. Nah nantinya pada saat sudah bisa dipakai sebagai pembayaran, sudah diterima sebagai alat pembayaran, baru bisa dibilang sebagai cryptocurrency. Nah kita harus membedakan dulu nih. Jadi sekarang ini banyak yang menyamakan antara cryptocurrency dan digital money. Nah, jadi cryptocurrency itu adalah digital money, tapi digital money itu belum bisa dibilang cryptocurrency. Jadi berbeda. Kenapa? Karena digital money itu biasanya dia terikat kepada satu mata uang. Ya, contoh kita dengar bahwa Bank Indonesia nanti akan menciptakan digital rupiah. Nah, jadi itu adalah uang fiat yang dibuat dalam bentuk digital. Memang mereka pun rencananya akan menggunakan teknologi blockchain, terus menggunakan enkripsi. Nah, tetapi kalau cryptocurrency yang dimaksud di sini atau digital aset kripto yang dimaksud di sini, ini biasanya dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan atau kelompok atau perorangan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya digital aset yang mereka ciptakan ini nantinya bisa digunakan dalam komunitas, ya, dalam komunitas mereka, dan diharapkan ke depannya itu bisa semakin luas penggunaannya. Jadi semakin dipercaya, semakin diterima oleh banyak orang sebagai alat pembayaran.
Nah, jadi digital cryptocurrency itu sebenarnya adalah sebuah digital asset ya, kripto ya. Jadi nggak bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lihat, wah ini ada gambar koinnya, contoh kayak Bitcoin gitu ya. Ini ada gambar koinnya gitu. Tapi itu gimmicknya ya. Jadi bukan digital asetnya. Kenapa? Karena asetnya sendiri itu bentuknya adalah digital. Gitu dia. Baik, jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa memang cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital ya Pak ya. Oke, baiklah, saya tertarik tadi dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Permata terkait teknologi di balik cryptocurrency, bahwa ada teknologi blockchain gitu ya. Dan tadi sudah dipaparkan juga bahwa blockchain sendiri tidak hanya digunakan dalam cryptocurrency gitu ya, ada teknologi lain yang juga menggunakan maksud saya ada juga aspek lain yang menggunakan teknologi blockchain ini. Nah, saya ingin tanya nih Pak Permata, secara teknologi seaman apa sih sebenarnya teknologi blockchain ini? Ya, ini saya jelasinnya kayak kuliah kali ya Bu ya. Iya, boleh Pak, silakan. Ya, jadi kebetulan ada juga kuliah ya tentang blockchain. Sebelumnya mungkin saya jelasin dulu tentang blockchain ya secara sekilas ya. Jadi blockchain itu apa gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat teknologinya, tadi kan blockchain ini adalah teknologi yang terbaru gitu ya. Jadi kalau tahun 2007 kan ada tuh papernya dari Satoshi gitu ya tentang Bitcoin. Nah, dia baru mengeluarkan sebuah paper untuk peer-to-peer ini ya, peer-to-peer transaction seperti itu ya. Nanti mungkin kita bahas lebih detail gitu ya dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya juga teknologi yang dulu itu juga udah ada gitu ya. Cuman memang hype-nya itu mulai keluar satu dekade ini gitu ya. Dan ini memang menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Mungkin nanti kita bahas lebih detail. Nah, salah satunya adalah deskripsi dari apa itu blockchain. Nah, blockchain itu merupakan sebuah distributed ledger ya. Jadi yang kalau kita ngomong blockchain, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, dia adalah sebuah distributed ledger ya. Ledger itu kayak sebuah buku besar gitu ya. Kalau bingung anggap aja ada satu kertas. Nah, di kertas itu nanti bisa dicatat macam-macam gitu ya. Oh, saya mau catat transaksi data, ataupun saya mau catat medical history dan sebagainya, atau semuanya itu bisa dicatat lah ya. Jadi kayak sebuah dokumen. Itu yang pertama, deskripsi dari sebuah ledger ya. Nah, ledger ini karakteristiknya adalah dia terus berkembang nih. Artinya apa? Artinya nanti akan ada ledger yang baru lagi, berkembang lagi. Sehingga apa? Sehingga semuanya nanti bisa di-track. Nah, sifatnya dari ledger ini adalah yang pertama adalah immutable ya. Immutable artinya apa? Dia itu nggak bisa diutik-utik lagi. Nah, ini yang tadi mungkin nyambung dikit nih sama pertanyaannya sama Bu Maria ya. Jadi kalau kita udah melakukan sebuah nulis di dokumen itu gitu ya, nulis sebuah transaksi di dalam sebuah satu blok, atau kita sebut tadi dokumen gitu ya, dalam sebuah ledger. Jadi sifatnya itu adalah immutable dan permanen. Jadi nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Artinya apa? Nah, inilah yang membuat kenapa harapannya bahwa dengan adanya teknologi blockchain ini nanti akan bisa menggantikan peran dari seorang middleman gitu ya. Middleman itu artinya kalau misalkan kita transaksi, middleman-nya itu adalah pemerintah dan sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi ini, nah ini akan membuat transparansi dari sebuah pihak yang mana selain tadi tercatat gitu ya dalam sebuah ledger, sifatnya immutable, tidak bisa diubah-ubah, dan itu secara kronologis dia itu juga akan berurutan gitu ya. Makanya membentuk sebuah semacam rantai. Itulah namanya blockchain. Jadi bloknya itu adalah sebuah dokumen yang banyak banget, dia terurut secara kronologis gitu ya, dan dia terhubung satu sama lain dengan sebuah enkripsi. Dari Pak Madison sudah menjelaskan ada semacam kriptografi ya, kita nanti bahas lagi, dan itu semua banyak banget, tapi semua orang bisa ngelihat, semua orang tahu ya, sifatnya terdistribusi, tidak ada satu middleman yang sangat powerful di dalamnya, dan itulah yang membuat semua orang sekarang memandang bahwa ini adalah solusi gitu ya, solusi dari blockchain, membuat transparansi dan reliable semuanya. Mungkin itu Bu Maria sedikit dari saya ya. Berarti secara teknologi ini tergolong aman atau tidak nih Pak? Teknologinya kalau dari sisi reliability-nya pasti aman Bu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah rantai. Jadi kasarnya gini,
misalkan kita punya rantai ya, 1, 2, 3 terhubung, kalau kita ambil satu di tengah, pasti nanti rantai sebelum sama setelahnya itu akan tahu. Ya, jadi inilah yang kita sebut transparan. Jadi nggak mungkin ketika misalkan ada sebuah transaksi, terus saya misalkan seorang konglomerat gitu ya, yang punya uang banyak, saya pengen ngubah transaksi nih, ternyata saya tulis gitu ya, tulis sebuah transaksi yang fake atau palsu, nah nanti artinya yang lain itu akan mengetahui itu semua, karena itu semuanya tersambung. Nah ini adalah sebuah secure ya, jadi sesuatu yang ini berharap banyak nih, masa depan berharap banyak dari teknologi ini untuk menjadi sebuah solusi sih, tadi sih untuk keterbukaan dan transparansi Bu, kira-kira seperti itu Bu. Oke, menarik ya Pak ya, jadi saya kebayangnya ada suatu rantai tadi ya, jadi ini benar-benar secure banget ya, kalau misalkan tadi rantainya putus, 3 tengah ketahuan gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin saya pengen lebih tahu nih Pak, di sini kita semua kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Permata gitu ya terkait teknologi dari blockchain itu sendiri. Kira-kira gimana sih Pak Yohanes cara kerjanya gitu? Apakah mungkin Bapak bisa memberikan sedikit demo ke kita supaya kebayang nih kan, kadang-kadang kalau cuma dengerin doang, aduh gimana sih maksudnya gitu ya. Oke, silakan Pak Yohanes. Oke, ya baik, terima kasih Bu Maria. Jadi benar ya seperti yang Pak Permata bilang tadi bahwa memang kita nggak bisa ya bilang bahwa satu teknologi itu super aman. Nah, tetapi dengan teknologi blockchain ini ya kita berharap dan memang sudah dirancang supaya apa? Supaya dia immutable ya. Jadi nggak bisa seenaknya main dirubah oleh satu pihak. Kenapa? Karena nantinya akan ada pihak-pihak lain yang memverifikasi. Dan benar seperti yang tadi Pak Permata bilang, kalau misalkan ada satu yang rantai di tengah-tengah nih, blok yang di tengah-tengah ini dimanipulasi, nah itu blok ke belakang itu akan berubah semua. Itu dia. Dan itu akan warning. Jadi dari network itu akan ada warning bahwa wah ini ada yang coba-coba tempered nih. Nah, mungkin di sini saya akan kasih sedikit contoh ya. Jadi seperti apa sih teknologi blockchain dan yang terutama saat ini Nagaya gunakan. Ya, ini kurang lebih sama seperti Bitcoin, dan saya akan kasih lihat ada dua fitur yang paling banyak digunakan di dalam teknologi ini. Nah, sebentar, saya sharing screen ya. Oke, sharing screen saya udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada yang namanya Nagaya Wallet. Nah, jadi salah satu fitur di crypto aset, digital crypto aset itu adalah wallet. Wallet ini adalah dompet. Ya, nah karena bentuknya adalah digital, jadi asetnya sendiri digital, maka ada juga dompet digital. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini. Wallet ini Bapak Ibu bisa anggap sebagai seolah-olah ini adalah Bapak Ibu adik-adik ya bisa anggap bahwa ini adalah bank milik Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ya, kenapa saya bilang bank? Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada alamat address. Nah, tadi yang Pak Permata bilang, ya kan, bahwa di sini semuanya transparan, ya. Tapi tetap ada sisi kerahasiaan. Kenapa kerahasiaan? Di sini orang-orang itu dikenal bukan dengan nama, bukan dengan username, tapi dengan address. Nah, address ini bentuknya panjang seperti ini ya. Jadi gabungan antara angka, huruf, besar, kecil, ya kan. Nah, yang mengetahui address ini, jadi yang mengetahui bahwa address ini milik siapa sih? Yaitu adalah orang pemilik address tersebut. Ya, nah, salah satu kekurangan dari wallet seperti ini adalah, ya, jadi kalau misalkan, ya contoh saya kasih ke Pak Permata address yang nomor 1 ini nih, saya kasih nama nomor 1 ya, sorry, bentar. Saya kasih nama nomor 1. Oke, saya kasih ke Pak Permata address nomor 1 ini. Artinya apa? Kalau Pak Permata ingin mengirimkan digital asetnya kepada saya, ya kan? Nah, itu Pak Permata harus kirim ke address ini supaya nyampe di saya. Nah, problemnya kalau saya juga kasih ke Bu Maria nomor yang sama, jadi address yang sama. Nah, pada saat ada yang mengirim, saya bingung. Ini siapa sih yang ngirim sebenarnya? Ya, apakah Pak Permata atau Bu Maria? Ya. Nah, akhirnya apa? Di sini disediakanlah fitur yang kita bisa meng-create new address. Ya, jadi kalau kita bilang nomor 2, ya, nah muncul alamat yang baru. Nah, berapa banyak alamat ini bisa kita tampilkan? Wah, bisa jutaan.
ya, bisa jutaan, bisa ratusan juta, bisa miliaran alamat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu ada berapa karakter. Ya, jadi kalau kita hitung ya, ini kembali lagi kayak Pak Madison bilang ya, matematika. Jadi kemungkinan untuk meng-create alamat ini sangat-sangat banyak. Nah, di sini dengan saya punya seperti ini seperti saya punya seperti saya punya bank account number, ya, nomor rekening bank. Jadi saya bisa ciptakan nomor rekening bank saya sendiri. Ya, nah, kalau kita menyimpan aset kita di sini, ya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena semua tanggung jawab ada di kita. Ya, kalau wallet ini kita nggak backup, wallet ini kita nggak secure, jadi kita nggak amankan dengan password. Nah, kalau sampai keambil orang atau kita punya wallet komputer rusak ya, nah ini otomatis akan hilang. Ya, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bahkan yang bikin pun, saking amannya, yang bikin pun itu hampir tidak bisa merecover. Ya, jadi ya kita harus hati-hati ya. Nah, sebenarnya apa sih wallet ini? Tadi kan Pak Permata bilang ada distributed ledger ya. Nah, sebenarnya pihak-pihak yang mendownload wallet ini, yang menggunakan wallet ini, mereka lah yang menyimpan buku besar yang tadi Pak Permata bilang tuh. Ya, jadi kalau kita memiliki wallet ini, kita tuh menyimpan buku besar. Jadi semua transaksi yang pernah terjadi di blockchain tersebut, blok-blok yang pernah terbentuk, kita akan simpan di sini. Nah, jadi istilahnya kita menjadi bagian, atau yang sering disebut ya, kalau Bapak Ibu sering dengar namanya node. Nah, node itu adalah pihak-pihak yang menyimpan data. Jadi ledger itu disimpan. Nah, sekarang seperti apa sih ya peer-to-peer transfer? Jadi di sini tidak ada pihak ketiga. Nah, di sini saya akan contohkan ya, saya akan transfer, ini dari komputer saya yang lain ya, saya akan transfer sejumlah aset ke dalam address ini. Ya, sebentar. Oke ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini yang tadinya balance 0, unconfirmed jadi 100. Ya, ada recent transaction di nomor 1. Nah, artinya apa? Saya ada menerima sejumlah aset digital ke wallet saya yang nomor 1, jadi address saya yang nomor 1. Nah, ini bisa dilihat, jadi tanggalnya, ya kan? Nah, di sini transaction detail ini apa kelihatan yang kotak kecil? Bu Maria, bisa bantu saya, Bu? Kelihatan ya. Nah, di sini ada yang namanya transaction ID. Ya, di sini ada yang namanya transaction ID. Jadi, setiap kali terjadi transaksi, itu pasti ada muncul transaction ID. Nah, transaction ID ini gunanya untuk apa? Transaction ID ini gunanya untuk memverifikasi nantinya apakah benar bahwa transaksi ini terjadi. Ya, apakah benar bahwa transaksi ini terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini mungkin di depan ini ya, saya nggak tahu kelihatan apa enggak, ada tanda tanya. Ya, ada tanda tanya kecil di depan angka, ya, di depan tanggal. Nah, itu artinya ini belum terkonfirmasi. Jadi transaksi ini baru dikirimkan. Jadi yang tadi kayak Pak Permata bilang, ini ada yang nyatet ya, ada yang nyatet transaksi, terus dia sebarin nih ke semua orang. Ya, dia sebarin ke semua node ini untuk menyatakan bahwa nih saya ada melakukan transaksi sejumlah 100. Nah, nantinya ada komputer-komputer yang akan menghitung. Ya, memproses daripada transaksi ini. Nah, ini kita nggak bisa tahu ya berapa lama. Nah, dari unconfirmed ini, jadi dari jumlah unconfirmed ini nanti setelah cukup konfirmasi ya, dinyatakan bahwa itu biasanya ada yang 6 blok, jadi 6 blok terbentuk setelah transaksi ini, akhirnya oke, ini dinyatakan sukses. Ya kan, dinyatakan bahwa memang transaksi ini benar. Nah, ini udah pindah ya. Jadi kita lihat di sini ada ini unconfirmed. Jadi 1 dari 6 transaksi. Artinya apa? Dari transaksi ini sudah ada 1 blok baru yang terbentuk. Artinya sudah ada konfirmasi 1 blok. Ya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Sekarang kita lihat bagaimana cara ngeceknya ya. Nah, ini ada transaction ID.
Ya, kalau kita copy. Nah, ada satu lagi dari sebentar. Dari fitur yang disediakan oleh digital crypto asset, ya. Saya rubah sharing screen. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan ada Nagaya Explorer? Iya. Udah kelihatan ya? Nah, ini fungsinya buat apa? Ya, ini fungsinya buat apa? Disinilah fungsi keterbukaan informasi. Ya, fungsi transparansinya. Jadi kalau tadi kita ada transaction ID, ini kita bisa paste di sini, ya. Terus kita ketik search, ya. Nanti akan muncul, ya, akan muncul dari input. Jadi dari pengirim siapa kepada penerima siapa. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau di perbankan, ya, kalau di perbankan, misalkan saya kirim dana ke Bu Maria. Ya, terus terjadi terjadi masalah, misalkan kok Bu Maria kok nggak terima-terima nih dananya, ya kan? Nah, bagaimana cara Bu Maria atau saya meyakinkan bahwa oh, saya udah kirim kok. Nah, otomatis kan kita harus berhubungan dengan bank, betul? Nah, kalau di digital asset, kripto, apalagi Bitcoin ya, kita mau kontak siapa? Ya kan? Kita nggak tahu mau kontak siapa, gitu. Nah, akhirnya disediakanlah fitur seperti ini. Jadi contoh, saya mengklaim sudah kirim sejumlah digital asset ke Bu Maria. Nah, tapi Bu Maria nggak terima nih. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita gunakan Explorer ini. Nah, di Explorer ini nanti Bu Maria bisa lihat. Contoh yang kayak tadi ini. Ya kan? Ini kan alamat yang tadi digunakan untuk menerima. Nah, nanti Bu Maria bilang, Pak, ini transaction ID yang Bapak kirim ke saya, ini nggak ada alamat saya loh di sini loh. Yang alamat saya kasih ke Bapak kan alamatnya ini. Tapi di sini nggak ada alamat saya. Artinya apa? Ya mungkin saya tidak transfer atau saya salah alamat. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi di sini transparan. Kenapa? Semua pihak bisa mengecek transaksi yang terjadi. Ya, semua pihak bisa mengecek transaksi yang terjadi. Nah, tetapi rahasia. Apa rahasianya? Kita nggak tahu ini alamat punya siapa. Ini alamat punya siapa. Yang tahu hanya antara penerima dan pengirim. Ya, nah selain daripada wallet yang tadi ya, itu ada yang wallet lainnya, yaitu contohnya kalau kita menitipkan kita punya digital asset ke exchanger. Nah, itu artinya apa? Layaknya kita menitipkan uang kita kepada bank. Jadi pemilik walletnya sebenarnya adalah mereka, tapi kita menitipkan kita punya aset di walletnya mereka. Nah, jadi memang kalau wallet asli daripada sebuah aset kripto, ya itu adalah yang tadi saya kasih lihat ya, itu di Bitcoin pun ada namanya Bitcoin Core Wallet, ya Litecoin juga ada namanya Litecoin Core Wallet, dan di Nagaya ini kami sebut dengan Nagaya Qt Wallet. Nah, jadi mungkin saya bisa kasih lihat seperti itu ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti apa sih? Nah, peer-to-peer ini. Nah, peer-to-peer ini juga nggak ada yang bisa memblok, terus kemudian wah ini kita nggak mau nih dia kirim dana ke sini. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini tidak ada superioritas. Ya, jadi nggak ada yang superior, tetapi yang kita gunakan di sini adalah kita cuma ingin memastikan bahwa benar nggak si A ini memiliki sejumlah aset digital yang cukup untuk dikirimkan kepada seseorang. Nah, itu dia. Nah, di sini juga, sorry, tadi saya mungkin bisa kasih tambahan sedikit ya, yang tadi Pak Permata bilang bahwa di setiap blok, ya ini kita contoh ya, kita lihat blok 100 misalkan ya. Nah, di setiap blok itu ya ada hash-nya. Nah, nanti kalau kita mundur ke belakang, ya ada hash-nya. Mundur ke belakang, ada hash-nya. Nah, ini adalah yang tadi blockchain. Jadi, ikatan antara blok yang sebelumnya terjadi dengan blok sesudahnya. Terus seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini data yang di tengah-tengah ini ditemper, ya, jadi istilahnya ada yang merubah data, ini akan berubah. Ini akan berubah. Nah, begitu transaksi itu di broadcast, jadi dikirimkan ke node-node lain akan melihat, kok ini nggak sama ya dengan catatan yang kita miliki. Nah, kalau mayoritas dari node itu bilang bahwa wah sorry nih, ini ada dugaan ini temper ya, biasanya
IP address tersebut akan diblok. Jadi otomatis akan diblok sehingga apa ya, ini dianggap wah ini ada pengacau nih, ada penyusup, ya kan? Nah jadi itu akan diblok dan mereka akan lanjut dengan blok-blok yang selanjutnya. Begitu mungkin yang bisa saya kasih lihat. Baik, terima kasih Pak Yohanes tadi ya. Mungkin kalau pemula ngelihatnya masih bingung banget gitu ya, waduh ini apa gitu. Tapi kalau udah yang sering bersentuhan dengan kripto mungkin udah kebayang ya Pak ya. Apalagi anak zaman now sekarang tuh udah benar-benar maksudnya udah sangat mungkin familiar gitu ya dengan cryptocurrency. Apalagi kalau kita dengar Bitcoin lah gitu ya. Nah terkait dengan Bitcoin nih, saya ada muncul pertanyaan. Salah satu cryptocurrency itu yang kita kenal adalah yang booming gitu ya, Bitcoin tuh yang kemarin harganya tuh fantastis banget gitu ya, tiba-tiba wah semua pada wow banget gitu ya. Nah sebenarnya apa sih Pak kira-kira ini menurut perspektif dari Pak Yohanes ya, mungkin nanti Pak Permata juga bisa menambahkan ya. Kemunculan Bitcoin ini sebenarnya latar belakangnya apa sih? Setahu saya pasti ada tujuan gitu ya, latar belakang dan tujuan dari Satoshi ini untuk menciptakan Bitcoin. Kira-kira buat apa ya Pak? Karena kan kadang-kadang banyak nih pertanyaan, buat apa sih Bitcoin gitu kan? Maksudnya mungkin maksudnya orang-orang mungkin mikirnya itu kan uang digital gitu, tadi kan ya nggak bentuk fisik kayak biasanya kita keluarin uang di dompet gitu ya. Terus tujuannya buat apa sih kira-kira? Nah, gimana tuh Pak Yohanes? Ya, jadi mungkin ya ini kalau pendapat saya pribadi, mungkin Mr. Satoshi Nakamoto ini ya yang belum pernah kita lihat ya seperti apa orangnya, ya mungkin mereka ini ingin membuat suatu perubahan ya. Jadi perubahan bagaimana sih caranya ya kita bisa membuat suatu aset digital yang kira-kira bisa digunakan oleh masyarakat, jadi dibuat dari masyarakat, digunakan oleh masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya balik ke zaman dulu ya, sebenarnya dengan sistem barter. Nah, mereka ingin merubah, sebenarnya ingin menunjukkan atau mencoba ya, bisa nggak sih sebenarnya nih kalau kita bikin ya sebuah aset digital yang kira-kira nanti diterima dari, oleh, dan untuk masyarakat, gitu loh. Karena apa? Karena mungkin mereka mungkin ingin membuat suatu sistem baru yang berbeda dengan sistem finansial atau sistem ekonomi yang sudah ada sekarang. Ya, jadi itu juga mungkin sebabnya Mr. Satoshi ini dia nggak berani muncul ke permukaan. Ya, karena dia nggak tahu ya nanti bagaimana respon market, bagaimana respon pemerintah. Nah, jadi akhirnya ya dia coba. Nah, dia coba ini ya dia bikin open source ya supaya apa? Supaya banyak orang yang kedepannya bisa mengembangkan nih dari Bitcoin ini. Nah, mungkin seperti itu ya tujuan dari Satoshi Nakamoto ini. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan Pak? Kayaknya Pak Permata di Bitcoinnya banyak nih ya. Dulu saya sering ini ya, sempat main waktu masih di Korea tuh. Cuma jantung saya nggak kuat nih kalau naik turun. Jadi sekarang udah nggak main lagi nih. Ya jadi dari Pak Jo tadi udah lengkap banget ya Bu ya. Kalau kita ngelihat sejarahnya itu kan ada namanya Satoshi Nakamoto ya. Jadi Satoshi Nakamoto itu siapa gitu ya. Ada orang ngira itu orang Jepang. Cuman sebenarnya sampai sekarang kita nggak tahu tuh siapa itu Satoshi Nakamoto. Dia nggak pernah keluar. Ada yang bilang itu satu orang individu. Ada juga yang bilang dia adalah sebuah organisasi gitu ya. Ada juga orang yang bilang bahwa dia itu adalah Elon Musk tuh. Kenapa? Karena Elon Musk itu kan kalau ngeluarin duit itu nggak mikir gitu ya. Dan kalau kita ngelihat Bitcoin gitu ya, pada saat 2007 itu 31 Oktober tuh papernya ada tuh tentang konsepnya dari Satoshi, namanya itu sebuah paper ilmiah ya, namanya Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah jadi di situ Satoshi mencoba mengungkapkan ya secara ilmiah bahwa kita sebenarnya bisa nih mencoba menghindari middleman tadi gitu ya. Jadi gimana kita bisa melakukan transaksi secara peer-to-peer. Peer-to-peer itu tadi kalau Pak Jo istilahnya kita barter nih. Barter tapi secara digital, secara ini ya, dan persyaratannya bisa reliable, dan itulah dipropose sama Satoshi, dan sifatnya itu ya open source. Open source itu artinya gratis ya, bisa dipakai oleh siapapun tentang cryptocurrency, dan ini sekali lagi nggak dikontrol oleh satu organisasi.
Kalau kita uang kan itu sangat kompleks ya. Jadi di Indonesia ada Bank Indonesia, terus teman-teman juga mungkin pernah ngerasain nih kalau coba ngirim uang dari satu negara ke negara lain ya. Itu kan kita masuk dulu uangnya, terus nanti lewat bank di negara itu, baru nanti lempar lagi ke US kalau nggak salah gitu ya, baru nanti masuk ke negara tujuan dan sebagainya. Itu sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi makanya pada saat itu dibuatlah sebuah sistem ya dengan tadi, dan Bitcoin itu punya protokol, jadi ada kode-nya tuh, kode Bitcoin ya, itu open source. Mungkin teman-teman yang suka coding nih, terus dan dia punya beberapa protokol atau rules ya, kayak misalkan tadi ada namanya kriptografi nih, buat teman-teman yang senang matematik ya, mungkin nanti cocok nih masuk prodi bisnis matematik di STEM. Nah nanti bisa tuh belajar algoritmanya kriptografi. Nah, jadi kan istilahnya kalau yang keren itu istilahnya adalah mining gitu ya. Nah mining itu sebenarnya adalah dia cari solusi dari kriptografi itu gitu. Nah itu khusus yang suka matematik gitu ya, dan itu di awal-awal dulu sempat ini ya, nggak pernah dianggap, cuman sekarang semakin di sini kan makin dianggap, dan orang yang berhasil mining itu dia akan mendapatkan sebuah blok dari blok Bitcoin itu. Nah itulah kenapa si Satoshi Nakamoto sampai saat ini dia itu kayak dicari-cari orang gitu ya, karena sebenarnya dia pemilik mayoritas blok yang ada, yang udah di-create, dan kita nggak tahu siapa itu gitu. Nah mungkin itu sih sedikit story gitu ya, cuman balik lagi ke tujuannya apa. Tujuannya ya tadi sebenarnya pengen membuat sebuah peer-to-peer ya, atau istilahnya barter langsung tanpa ada middleman, dan juga transparansi gitu ya, bisa tercatat, dan semuanya juga reliable. Mungkin itu sih Bu Maria ya. Baik, oke. Terkait dengan tujuan tadi ya, Pak Yohanes dan Pak Permata sudah memaparkan nih, kan pasti ada latar belakang dan tujuan dari Satoshi ini untuk menciptakan Bitcoin. Nah, sejauh ini menurut pengamatan dari Pak Yohanes nih, apakah sebenarnya tujuan itu sudah tercapai gitu? Kalau sebagai benar-benar diterima sebagai alat pembayaran sih masih on and off ya Bu ya. Jadi masih Bu Maria ya, masih kadang diterima, kadang tidak. Ya kita bisa lihat sebenarnya negara yang paling mayoritas menerima pembayaran menggunakan Bitcoin itu di Jepang, dan kemudian ada sedikit di Korea ya. Nah tetapi kembali lagi semua mereka ini on and off. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling ditakuti oleh penerima, jadi penjual itu kalau dia menerima aset digital ya, contohnya Bitcoin, satu hal yang mereka sangat takutkan itu adalah volatilitas dari harga. Ya tadi Permata udah bilang kan, waduh saya jantungan ya, deg-degan gitu kan. Padahal istilahnya itu Pak Permata mungkin nggak jualan apa-apa gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi perdagangan ya, jadi dari sisi perdagangan, dari sisi usaha, kita kan sebagai penjual itu tentunya memiliki kewajiban. Jadi memiliki kewajiban terhadap orang lain, pihak lain ya. Mungkin kita ambil barang dari distributor, atau kita ambil barang dari supplier, atau kita harus beli bahan baku. Nah, jadi hal ini, volatilitas harga ini masih menyebabkan on and off ya. Kalau kita boleh lihat mungkin kasus yang terakhir ya. Jadi contoh kasus yang terakhir adalah di negara El Salvador. Beberapa minggu yang lalu El Salvador sudah menyatakan bahwa Bitcoin legal untuk digunakan sebagai alat pembayaran di negara tersebut. Ya, tapi kita bisa lihat di berita bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, malahan lebih banyak yang kontra. Kenapa lebih banyak yang kontra? Karena mereka masih belum melihat keuntungan apa sih yang mereka dapatkan kalau mereka menerima Bitcoin. Nah, kita nggak tahu ya apakah mereka di sana dipaksa untuk menerima. Kenapa? Karena sampai ada demo, sampai ada ATM Bitcoin yang dibakar, ya kan? Nah, jadi kita nggak tahu apakah mereka dipaksa atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari berita itu masih ada kekhawatiran dari para pelaku, jadi dari pelaku dagang ini, jadi terutama dari penjual ya, kalau mereka menerima aset ini. Kenapa? Karena ya kita tahu volatilitas harga dari sebuah kripto aset itu, contohnya Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Bahkan satu hari itu bisa turun sampai 20%, naik sampai 20%. Nah, di sini yang membuat mereka tidak nyaman gitu untuk menerima sepenuhnya sebagai alat pembayaran.
Berarti tadi memang masih belum tercapai ya Pak ya, hampir bisa, maksudnya kita bilang ya tidak sepenuhnya lah ya tercapai ya. Nah dalam kondisi seperti ini mungkin apa sih sebenarnya yang membuat tujuan ini masih belum tercapai nih kalau dari sisi teknologi kira-kira Pak Permata? Apakah memang belum siap atau bagaimana nih Pak? Iya, ini memang bahasan menarik ya Bu ya. Jadi tadi Pak Jo udah jelasin nih tentang market dan sebagainya gitu ya. Kalau mungkin saya cerita dikit tentang teknologinya gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu kalau Bitcoin itu kan teknologinya blockchain ya. Dan tadi blockchain itu kan memang dipergunakan untuk dia peer-to-peer transaction gitu ya. Jadi sesuatu yang kita barter nih dari dua pihak tanpa adanya middleman atau pihak yang di tengah gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari sisi teknologi, sebenarnya sekarang udah mulai diterapkan ya. Jadi istilahnya blockchain ini mulai diterapkan di berbagai bidang tadi ya. Apalagi kalau yang kita ngomong cryptocurrency, negara itu mulai menganggap bahwa ini adalah sebuah alternatif di masa depan. Tapi memang mereka sangat berhati-hati gitu ya. Kenapa sangat hati-hati gitu ya? Karena memang ini tuh rawan sih. Jadi karena yang pertama dari image-nya nih. Image-nya itu kan kalau kita ngomong ada Bitcoin, cryptocurrency itu ada hackernya, ada fraudernya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang image itu penting yang pertama. Kenapa? Menentukan stabilitas dari mata uang itu gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah terus yang kedua itu dari sisi teknologi memang ini sebenarnya cukup kompleks. Kenapa? Karena tadi kita ngomong tentang distributed system, artinya memang harus ada sesuatu yang menggaranti bahwa di nodes ya, nodes itu istilahnya adalah komputer-komputer yang tersebar itu dia nanti bisa memprocessing dan sebagainya. Nah itu kita butuh infrastruktur itu juga gitu ya. Efeknya apa? Efeknya kadang-kadang untuk berkomunikasi satu sama lain dan membutuhkan jaringan internet itu biasanya ada namanya latensi atau istilah bahasa Inggrisnya itu lemot. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah teknologi masih belum stabil ya, jadi karena ini adalah masih termasuk teknologi yang meskipun lama tapi kita bisa anggap kayak baru ya, karena baru mulai orang consider ini lagi dan performance-nya juga belum terlalu ini gitu ya, masih ada beberapa hal yang dia membuat itu agak lambat. Nah ditambah lagi bahwa talent di bidang Bitcoin ini masih sangat minim. Jadi kebetulan kalau misalkan di STEM itu ada nih di prodi software engineering ya atau digital business, kita ada kerjasama juga dengan Emurgo ya. Emurgo itu salah satu perusahaan teknologi juga dan kita mencoba bikin smart contract. Dan ketika kita ngomong smart contract itu nggak semuanya itu tahu gitu ya, nggak semuanya tahu, dan talent di dunia nggak cuma di Indonesia ya tentang Bitcoin ini sangat minim gitu. Jadi makanya ketika kita consider untuk menerapkan teknologi blockchain gitu ya terhadap cryptocurrency, itu pasti akan mencoba untuk kita cermati lebih dalam lagi, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan itu mungkin tantangan ke depan sih. Cuman pastinya ini sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik artinya kita nggak boleh ketinggalan nih. Nanti kalau kita ketinggalan ya mungkin nanti kita nggak bisa ikut nih gelombang-gelombang yang ada gitu ya. Makanya kalau tadi mau gimana caranya belajar kriptografi gitu ya, cobalah belajar nanti sama Bu Maria nih. Bu Maria ini kan faculty member ya dari prodi bisnis matematik nih. Mungkin kalau ngitung-ngitung jago nih, apalagi ngitung duit ya Bu ya. Nah itu mungkin lebih jago lagi gitu. Nah mungkin itu sih Bu dari saya ya, Bu Maria ya. Baik Pak. Kalau ngitung duit mungkin, kalau duit orang sih jangan lah ya, mending duit sendiri aja ya Pak ya. Oke, anyway, saya mau dengar perspektif dari Pak Yohanes nih Pak terkait dengan tujuannya tadi sudah kita bahas yang bisa kita bilang bahwa masih belum tercapai ya sepenuhnya. Dari sisi mungkin penerimaan pasar seperti apa Pak? Dari sisi penerimaan pasar seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu ya, jadi bahwa memang kan kita nggak bisa lepas dari kenyataan pasar yang ada saat ini, bahwa penjual itu masih memiliki kewajiban kepada mungkin pihak ketiga, yaitu supplier atau distributor, atau dia harus pengadaan barang ya kan. Nah sehingga kalau dia mau menerima sebuah aset kripto ya, sebuah aset digital, dia harus memiliki rasa nyaman, rasa aman
dan mungkin ketenangan ya, kayak Pak Permata tadi bilang kan, aduh saya nggak kuat jantungnya gitu kan. Kita bisa bayangin kalau saya jualan, tapi saya pun sambil harus lihat harga nih, ini gimana nih ya, ini harganya naik turun. Nah, bahkan seperti yang di El Salvador itu, kita tahu bahwa institusi-institusi besar yang menerima pembayaran seperti contohnya McD atau mungkin KFC di sana ya, mereka sudah bekerja sama dengan pihak exchange. Jadi artinya apa? Begitu mereka terima Bitcoin, mereka akan langsung lepas, mereka akan langsung jual. Kenapa? Karena mereka masih belum merasa nyaman untuk megang itu gitu. Nah, kalau itu perusahaan besar ya, mereka bisa bekerja sama dengan exchange. Tapi bagaimana dengan pelaku pasar yang mikro? Ya, jadi kalau di Indonesia contohnya UMKM. Nah, bagaimana mereka bisa seperti itu? Otomatis kan mereka harus melakukan itu secara manual. Nah, secara manual ini kadang-kadang seperti yang Pak Permata bilang butuh waktu. Ya, kita kadang-kadang mau transfer ke exchange aja butuh sekian menit. Nah, padahal kita nggak tahu ya dalam sekian menit itu apa yang bisa terjadi dengan harga. Nah, kalau naik sih semua orang happy pasti ya. Kalau nilainya naik semua orang pasti happy. Tapi bagaimana kalau nilainya turun? Karena nggak mungkin contoh kalau Bu Maria misalkan ya, saya mau bayar Bu Maria nih, barang Bu Maria saya mau bayar, ya kan, produk Bu Maria saya mau bayar, menggunakan Bitcoin, harga Bitcoin hari ini mungkin 600 juta. Nah, tapi Bu Maria pasti karena ada ketakutan ya, bahwa waduh saya paling bisa jual nih nanti malam gitu kan, atau besok pagi. Nah, kalau lagi senggang, nah akhirnya apa? Bu Maria mencoba untuk, saya terima deh di harga 550 juta. Nah, tapi otomatis sayanya pasti nggak mau dong. Kenapa? Karena saya tahu bahwa harga Bitcoin saat ini adalah 600 juta. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat pengusaha ya yang menerima Bitcoin ini lebih nyaman, lebih merasa tenang untuk menerima sebuah digital asset. Nah, itu adalah tantangan yang terpenting. Baik Pak Yohanes, mungkin di sesi ini juga akan ada polling ya Pak Yohanes ya terkait. Oh iya. Oh baik. Ya. Mungkin bagaimana kita bisa mulai pollingnya atau gimana Pak Yohanes? Boleh. Jadi saat ini ya kami minta partisipasi dari Bapak Ibu, adik-adik peserta dari acara hari ini. Ya, kita ingin bikin polling nih. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu adik-adik di sini adalah seorang pengusaha, ya, seorang penjual produk atau penjual jasa yang ingin menerima sebuah digital asset. Ya, ingin menerima sebuah digital asset. Nah, tapi yang harus diingat adalah Bapak Ibu ini kan pasti kalau kita pengusaha, kita pasti memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, ya baik itu supplier, distributor atau yang lainnya. Nah, belum tentu mereka mau menerima pembayaran menggunakan digital asset juga. Nah, di sini saya mungkin akan share screen lagi. Oke, ya udah kelihatan share screen saya? Ya, oke. Jadi kita ada di sini polling pertama ya, kita ada 2 buah digital asset. Ya, digital asset yang pertama ini Bapak Ibu bisa lihat ini volatilitas harganya. Ya, ini kalau kita lihat ambil dari garis tengah ke atas ya dan garis tengah ke bawah, ini bisa 9% ke atas dan 9% ke bawah. Ya, jadi diferensiasi harganya atau volatilitas harganya bisa sampai 18%, dari titik terendah sampai titik tertinggi sampai titik terendah ini bisa 18%. Dan ini saya ambil dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi mungkin garis kecil ini ya mungkin dalam 1 hari gitu ya. Ini data dalam 1 bulan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu diberikan opsi ya, diberikan opsi memilih. Di sini ada 2 digital asset. Yang pertama adalah digital asset yang pertama ini dengan grafik yang Bapak Ibu sudah lihat performanya selama ini seperti ini. Memang dia ada kemungkinan naik lagi, tapi kita nggak tahu kapan, karena kita bukan trader, ya. Nah, terus yang kedua, ini ada sebuah digital asset, ya. Sebuah digital asset. Nah, ini digital asset ini di backup 100% oleh sebuah aset yang lain. Kita ambil di sini adalah US dollar, ya. Jadi kalau digital asset yang di backup 100% oleh sebuah aset itu biasanya dinamakan atau di tipe jenisnya itu adalah stable coin, stable asset.
Ya, kenapa? Karena dia di backup 100%. Nah, aset ini harganya memang fluktuatif naik turun. Ya, tapi kalau kita ambil range 9% ke atas, 9% ke bawah, itu hampir nggak kerasa. Ya, nah sekarang mungkin kita bisa polling ya, kita bisa mulai polling. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha, ya Bapak Ibu adik-adik di sini jadi seorang pengusaha, dan diminta untuk menerima stable asset, digital asset, ya kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Mau nerima yang nomor 1 atau nerima yang nomor 2? Silahkan. Baik, kita tunggu polling kita masih berjalan ini ya. Ya. Hari ini partisipannya ada sekitar 350-an Pak. Wah, meningkat terus nih ya. Yeah. Kayak trennya Bitcoin naik terus nih ya. Iya. Habis ini langsung naik kayaknya ya Pak ya. Langsung naik. Oke. Pollingnya yang paling banyak adalah yang nomor 2 Pak. Yang nomor 2, betul. Ya, yang nomor 2. Nah, dari sini kita bisa mungkin sedikit memberikan penilaian ya. Kenapa aset nomor 2 ini mayoritas? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita masih belum tahu nih, ya kan? Yang aset nomor 1 ini kira-kira arahnya kemana? Nah, kira-kira arahnya kemana? Sehingga ya kita mungkin lebih nyaman untuk memegang aset yang stabil harganya, ya. Memegang aset yang lebih stabil harganya. Nah, kalau yang nomor 1, kalau saya rasa ini kayaknya trader nih yang ini nih, yang milih nih ya, kebanyakan trader nih. Kenapa? Memang aset nomor 1 itu bagi kita seorang trader itu sangat-sangat menyenangkan. Semakin tinggi volatilitas harga, semakin menyenangkan. Tapi kebetulan ya Pak Permata, saya ini sama dengan Pak Permata Pak. Saya paling nggak kuat yang namanya naik turun. Ya, naik turun yang parah itu nggak kuat. Jadi kalau disuruh naik roller coaster pun saya pasti nggak berani Pak. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang mungkin kita bisa polling yang kedua ya. Nah, kemudian ada pilihan digital asset ya, seperti ini grafiknya. Ya, dia memang kalau dibilang ini ada gerinjilan kecil-kecil ya, ada gerinjilan kecil-kecil ya. Dia memang ada fluktuasi harga itu udah pasti. Tapi tidak sebanyak dari aset nomor 1. Ya, tidak sebanyak aset nomor 1. Dia relatif lebih stabil, tapi kalau kita lihat dengan garis panjang, jadi dengan waktu yang lama, dia relatif naik harganya. Ya, nah sekarang mungkin bisa dibuka polling yang kedua. Kalau Bapak Ibu memilih aset nomor 1, 2, atau 3 pada saat orang mau bayar Bapak Ibu menggunakan digital asset. Bapak Ibu adik-adik di sini, silakan. Berjalan terus, tapi kelihatannya mayoritas memilih nomor 3 nih Pak Yohanes, 79% ya. Ya. Mungkin bisa kita stop karena saya lihat udah nggak nambah angkanya. Siap. Iya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang memberikan efek nyaman ya bagi pengguna. Ya, bagi pengguna, bagi penerima adalah bagaimana sebuah digital asset itu bisa relatif lebih stabil harganya dengan kecenderungan meningkat. Nah, dan kita bisa lihat ya nomor 2 dan nomor 1 itu mepet-mepet. Kenapa? Karena nomor 2 aset yang di backup 100% oleh aset lainnya, ya contoh US dollar atau 100% di backup oleh emas, relatif harganya akan mengikuti harga dari aset yang membackup tersebut. Ya, nah, jadi kalau yang nomor 1 ya mungkin mereka berpikir bahwa oh ya udah deh saya tahan dulu sebentar, nanti mudah-mudahan harganya naik. Jadi kira-kira ada benefit tambahan yang bisa didapatkan dari kenaikan harga. Nah, tapi yang nomor 3 ini kenapa dia paling banyak dipilih? Karena dia bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, bahwa walaupun harganya naik turun, tapi relatif nggak terlalu banyak naik turunnya, tapi kecenderungannya akan meningkat. Nah, seperti itu mungkin. Baik, oke. Tadi sudah polling ya, jadi untuk 3 kategori aset ini memang mungkin paling aman kali ya, secure ya, kalau orang mungkin ya Pak ya akan lebih banyak memilih aset 3, dan kalaupun saya tadi
ikut polling kayaknya akan pilih aset yang ketiga gitu ya, biar main aman Pak ya. Ya. Apalagi kita banyak bisnis gitu ya, kita punya usaha pasti kita pengennya meminimumkan resiko gitu kan ya. Baiklah, oke, mungkin sesaat lagi kita akan masuk sesi Q&A ya. Nanti saya akan ada pertanyaan dulu gitu ya di sesi Q&A, dan saya harapkan partisipasi dari Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik yang sudah join di seminar online hari ini untuk bisa bertanya. Nanti kita akan membuka pertanyaan baik secara live, saya akan pilih ya. Caranya mudah, partisipan dapat menggunakan fitur raise hand, dan nanti ketika saya memilih salah satu boleh mengaktifkan kamera dan mikrofonnya ya. Sembari itu juga bagi partisipan yang ingin bertanya, mungkin malu gitu ya secara live, boleh juga diketikkan di kolom chat. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaannya, dan mungkin untuk memudahkan kita juga mengetahui Bapak, Ibu, adik-adik dari mana gitu ya, boleh format namanya diubah gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau dari Prasetya Mulia, atau boleh juga pakai stem _Maria Jevanya, misalkan seperti itu ya. Jadi kita akan tahu nanti dari mana ya. Asalnya, institusi ataupun sekolahnya. Baik, oke, kita lihat dulu mungkin apakah ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand, silakan. Kita buka dulu untuk pertanyaan live mungkin ya Pak Yohanes dan Pak Permata, biar lebih greget gitu ya. Pasti ini pertanyaan banyak banget nih mungkin ya. Oke, kita mulai dari Bapak atau Ibu ini ya, dari Donayani. Silahkan, mungkin bisa diaktifkan mikrofon ataupun kameranya. Mungkin ada pertanyaan kepada salah satu narasumber. Oke, silahkan. Assalamualaikum Mbak. Oh iya, silahkan Ibu. Iya, saya dari SMA Pelita Depok Mbak. Saya namanya Donayani, biasa dipanggil dengan Bu Dona. Saya tertarik nih dengan materi seminar hari ini ya. Sangat hal-hal yang masih hal yang baru gitu buat saya sebagai orang awam. Cuman dari tadi saya mengikuti, ada satu pertanyaan di pemikiran saya, apakah Bitcoin ya? Apakah Bitcoin ini tuh di Indonesia itu legal, Mbak? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Donayani untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Pak Permata atau Pak Yohanes. Boleh dari Pak Permata dulu, silakan Pak. Kayaknya lebih cocok Pak Jo, Bu. Oh, Pak Jo dulu, sebagai boleh. praktisi Silakan ya, nanti Pak Permata boleh menambahkan. Iya, siap. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk Bitcoin ya itu sudah legal Ibu Donayani, dan itu sudah diperdagangkan di beberapa bursa ya, beberapa bursa perdagangan yang sudah legal sih. Jadi secara hukum di Indonesia sudah legal. Baik, mungkin dari Pak Permata ada penambahan? Dari saya nggak ada ya Bu ya. Karena ya. Baik, selanjutnya mungkin kita undang kembali untuk pertanyaan live. Boleh juga bertanya menggunakan ini ya, fitur Q&A. Mungkin saya pilih dari Bapak ya, ini Bapak Ari Palguna dari Bapak Ari Palguna dari MAITB. Silakan Pak, boleh diaktifkan mikrofon dan mungkin kameranya juga. Halo, selamat siang. Siang Pak. Iya, Selamat siang. Saya Ari dari matematika ITB, pengen tanya. Untuk tadi kan saya dengar penjelasan kalau kayak blockchain itu dia tuh kan immutable gitu ya. Kayak, maafkan nih suaranya berisik sekali. Kan dia tuh immutable, jadi kayak nggak bisa diubah gitu. Tapi kalau saya kan juga baru-baru belajar nih, lihat baca-baca ada yang namanya kayak 51% attack gitu. Kayak dia tuh yang pelaku 51% attack tuh dia bisa kayak mereverse transaksi, jadi kayak ada kemungkinan kayak double spend, kayak menggunakan koin 2 kali itu gimana ya prosesnya? Apakah itu termasuk kayak letak kelemahan dari blockchain atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya juga ada pertanyaan yang lain, tapi kalau memang hanya satu saja yang diperbolehkan ya sudah. Makasih banyak Pak.
Nggak apa-apa Pak, kalau siapa tahu mungkin bisa juga dijawab, ditampung dulu aja nih sama narasumber kita. Keduanya mungkin apa Pak? Silakan, boleh disebutkan saja secara singkat. Oh gitu. Oh ya, saya juga mau bertanya nih khusus untuk apa namanya kayak produk Nagaya tadi. Saya walaupun tadi belum dijelaskan semuanya ya, tapi saya lihat di kayak tadi walletnya itu ada kayak difficulty itu berarti Nagaya itu algoritma konsensusnya proof of work berarti ya. Itu pertanyaan yang kedua. Habis itu yang ketiga, ya udah nanti kalau misalkan ada yang terbesit di pikiran gitu untuk nanti. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak Ari Pagwina untuk pertanyaannya. Baik, mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Yohanes ataupun Pak Permata, silakan. Oke, mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Yang kedua Pak ya, Nagaya itu menggunakan proof of work Pak. Ya, jadi Nagaya itu menggunakan proof of work. Makanya di situ kita ada tingkat difficulty. Nah, mungkin saya coba jawab yang pertama ya, 51% attack. Nanti mungkin Pak Permata bisa menambahkan. Jadi jadi gini, salah satu kelemahan dari distributed ledger ya, distributed ledger itu di mana bahwa tidak ada satu orang pun yang powerful ya, yang nomor satu, sehingga mereka akhirnya mengutamakan yang terbesar. Jadi mengutamakan suara yang terbesar. Nah, suara yang terbesar ini memang salah satu kelemahan, ya. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik harus membayangkan seperti ini. Semakin banyak node yang terhubung dengan sebuah chain, sebuah network dari sebuah blockchain, berarti semakin banyak yang memverifikasi dari sebuah transaksi. Nah, ini semua sebenarnya apakah mungkin Pak dilakukan? Mungkin dan pernah terjadi, ya. Tetapi ya pastinya developer crypto aset ini mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi, sehingga bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko dari 51% attack ini. Nah, seperti tadi yang Pak Permata bilang, ini adalah open source ya. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan, bisa lebih dipermodern, bisa lebih mengikuti dari apa yang mungkin kan kita perlu belajar nih. Jadi sistem itu pun belajar sebenarnya. Apa sih kelemahannya baru ketemu, apa sih kelemahannya baru nanti ketemu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada ini selama ini, ya akhirnya developer aset kripto ini ya mereka mengembangkan lebih maju lah teknologi blockchain-nya untuk mencegah terjadinya attack-attack seperti ini. Nah, jadi memang di semua sistem itu pasti ada kelemahan. Nggak mungkin sistem yang 100% aman ya Pak Permata ya. Kenapa? Kalau kita mau bicara maling lebih pintar daripada polisi. Nah, akhirnya polisinya yang harus terus berkembang ya. Jadi kita adu ilmu lah. Nah, tetapi ya kita bisa menghindari terjadinya seperti 51% attack ini kok. Itu dia. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Permata, silakan Pak. Iya, tadi Pak Jo udah ngejelasin detail ya dari sisi praktisi ya Bu ya. Pak Jo memang kurang lebih seperti itu ya Mas siapa tadi namanya? Mas Doni ya? Mas Ari Pak, sorry Ari. Mas Ari ya. Ya, jadi kalau kita ngelihat 51% attack itu kan merupakan salah satu serangan cyber ya. Dan cyber ini nggak hanya di sini aja gitu ya. Jadi dimanapun pasti ada serangan cyber. Jadi contohnya misalkan saya bikin website nih. Nah kalau di Prodi Sober ini kan biasanya kita bikin website gitu ya. Paling gampang kan gimana caranya kita take down website gitu ya. Nah kita bisa nih namanya pakai DDoS attack ya. Artinya kita serbu satu website itu sama serangan cyber ya dengan traffic yang overload, dan nanti dia akan kelelahan untuk melayani dan dia lama-lama lemot, lama-lama down. Nah itu prinsip yang paling gampang ya untuk yang serangan cyber. Nah Bitcoin ini yang berdasarkan dia blockchain, nah dia juga namanya juga digital gitu ya. Pasti kan kalau orang tadi dibilang ada malingnya gitu ya, pasti dia akan mencoba mencari suatu celah gitu ya. Nah karena dia terdistribusi, salah satu kelemahannya itu kan ada di jaringan ya, ada di jaringan. Nah 51% attack ini adalah sesuatu untuk dia coba menguasai
jaringan yang ada ya, jadi koneksi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika tadi kita ngebuat sebuah transaksi dan itu di broadcast gitu ya, dan itu akan memperlambat untuk verifikasi dari blok yang ada gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dia bisa menguasai verifikasinya, mungkin dia akan bisa ambil itu gitu ya. Cuman secara sistem itu menjadi sebuah celah juga ya dalam sistem distributed, dan kedepannya juga pastinya dari sisi pengembangnya ini ya dia pasti akan mencoba menutupi celah ini lagi gitu. Nah begitulah, ini adalah sebuah inilah ya dinamika memang di dunia IT ya. Kalau dulu kita ngomong nih gimana sih caranya kita mencegah DDoS attack gitu ya, itu kan bingung nih, nggak mungkin nih kalau kita cuman hosting satu komputer yang anggaplah 300.000 per bulan gitu ya, pasti kalau saya kasih DDoS attack pasti dia akan down gitu ya. Nah sekarang kan juga mulai ada solusi tuh, misalkan kita pakai Alibaba Cloud WAF-nya gitu ya, atau misalkan di Amazon Cloud terus pakai Shield-nya, AWS Shield-nya dan sebagainya gitu ya, dan itu merupakan solusi. Dan mungkin nanti kedepannya juga akan ada solusi-solusi baru lagi ya, karena ini adalah perkembangan teknologi nih. Jadi silakan nih nanti Mas Ari ya, kita bisa discuss lebih lanjut nih di Prodi Software ya, kalau memang tertarik untuk lebih detailnya gitu. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Baik, terima kasih Pak Permata. Oke, selanjutnya mungkin saya undang kembali mungkin nih dari adik-adik mahasiswa atau adik-adik SMA nih yang mau bertanya terkait tentang cryptocurrency, topik kita hari ini gitu ya, the future of money. Oke, nanti bagi yang bertanya dan pertanyaannya menarik akan dipilih nih sama narasumber kita hari ini dan akan mendapatkan hadiah menarik juga ya yang akan dipersembahkan oleh Stempa Satya Mulia dan juga Naga Teknologi. Oke, silakan yang ingin bertanya boleh pertanyaannya terkait topik kita ya, spesifik terkait topik kita. Jadi silakan bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang ingin bertanya, boleh langsung ya menuliskan di kolom chat, nanti saya akan membantu untuk membacakannya ya. Baik, mungkin ini masih ada pertanyaan yang secara live dari Bapak Yohan Sutandang. Boleh Pak, silakan mungkin mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan Pak Yohan. Oke, silakan Pak Yohan, boleh diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Ya, halo, selamat pagi Pak. Ya, ini sih saya mau tahu yang mungkin lebih awam, soalnya kan saya juga baru di sini. Maksudnya posisi Nagaya itu apakah seperti bank gitu loh? Maksudnya kalau misalkan bank itu kan maksudnya dia punya cabang-cabang. Nah, node-node-nya di sini untuk penyataran ledger itu apakah itu dimiliki Nagaya, apakah itu independen gitu loh. Jadi maksudnya untuk verifikasinya itu bagaimana Nagaya memverifikasi node-node-nya untuk pencatatannya itu gitu loh. Nah, terus kalau di sini berarti kita seperti buka Nagaya itu sebagai posisinya sebagai bank untuk yang pencatatannya itu, atau sebagai apa gitu loh, itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana memverifikasi node-node yang ada yang dimiliki oleh blockchain-nya si Nagaya, itu apakah itu dimiliki oleh si Nagaya? Ya baik, saya jawab dulu. Jadi sebenarnya node-node tersebut ya, itu kita berikan kesempatan kepada semua pihak ya untuk mendownload. Jadi itu bentuknya kan wallet ya. Jadi kalau kita bicara node itu paling gampang adalah wallet. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, nah itu pun sebenarnya bisa di-download. Jadi di blockchain-blockchain manapun, ya mereka memiliki core wallet atau Qt wallet. Nah, core wallet atau Qt wallet ini sifatnya independen. Ya, jadi siapapun bisa mendownload, siapapun bisa memiliki. Nah, mereka pun bisa menyimpan digital asetnya di situ. Nah, kemudian untuk memverifikasi itu sebenarnya pun banyak ya. Jadi contoh kalau kayak di Bitcoin ya itu ada blockchain.com, ada bitcoin.com. Nah, itu mereka menyediakan yang seperti saya bilang tadi, Explorer tersebut. Nah, di Explorer itu pun biasanya ada jadi node-node yang pernah tersambung kepada network dari blockchain tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya independen, semuanya independen. Gitu dia. Jadi ya layaknya blockchain ya kita ya sebanyak mungkin kita berusaha supaya node-node tersebut independen. Nah, kembali lagi tergantung dari orangnya. Kenapa? Karena kalau mereka mendownload dari wallet tersebut, ya apalagi kayak Bitcoin ya, Bitcoin itu pernah sampai, jadi kalau kita mau mendownload seluruh ledger Bitcoin itu sampai 240 GB. Ya, kita berarti harus menyiapkan
hardware ya, hard disk sebesar 250 GB. Nah, itu fungsinya kenapa dibikin open source, karena dari open source ini nanti ya para orang-orang atau organisasi atau kelompok yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan dari Bitcoin ini, mereka akhirnya membuat suatu sistem di mana yang perlu di-download itu adalah ledger 2 GB terakhir, jadi nggak perlu terlalu besar-besar. Nah, itu kembali lagi, makanya di semua sistem ya, sistem itu belajar dari apa sih masalah-masalah yang pernah timbul saat ini, dan itu akan diperbaiki, gitu dia. Baik, terima kasih Pak Johannes untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari salah satu student ya, dari SMA Tunas Daud nih, namanya Ferol Mensak ya. Pertanyaannya terkait grafik aset yang ada di polling tadi Pak, di polling kita. Grafik aset yang ketiga itu kan kalau kita lihat lebih stable dan dia cenderung naik gitu ya, relatif naik. Nah, kira-kira kalau dalam wujud nyata atau contohnya itu seperti apa nih asetnya itu Pak? Oke, baik. Jadi kalau sampai detik ini ya belum ada yang seperti itu. Sampai detik ini belum ada kripto aset yang bisa berbentuk seperti itu. Ya, tetapi kita bisa lihat aset-aset yang lain ya, di luar dari Bitcoin ya, itu mungkin aset seperti tanah, ya kan, aset seperti emas, nah aset seperti saham-saham yang blue chip ya. Nah, tapi ini yang penting, dan tadi saya lupa sebenarnya ya, kalau boleh nambah sedikit Bu Maria ya. Nah, jadi kami nih dari developer kripto, kami terus mengembangkan ya, karena kami sadar bahwa teknologi ini masih baru, aset ini masih baru ya. Jadi kenapa aset yang nomor satu terjadi itu karena harga itu hanya berdasarkan dari tingkat kepercayaan market, tingkat kepercayaan pasar. Padahal kita tahu bahwa antara tingkat kepercayaan dan harga itu biasanya berbanding lurus. Nah, jadi kalau harga naik, orang jadi percaya. Nah, tingkat kepercayaan naik, orang beli, harga jadi lebih naik, ya kan? Nah, tapi demikian juga sebaliknya. Jadi kalau harga turun, kayak saya dan mungkin Pak Permata ya panik. Ya, akhirnya kita jual, karena kita nggak tahu nih, kita ketakutan kan, nah, berarti harga lebih turun lagi. Nah, ini menimbulkan efek bola salju. Ya, jadi semakin dalam, semakin besar. Nah, sehingga akhirnya volatilitas itu tinggi sekali gitu loh. Nah, kami di developer kripto ini, ya kami paham bahwa aset ini masih kayak anak kecil. Anak kecil wajar lah ya, kita jatuh bangun. Nah, tetapi bagaimana caranya, kalau anak kecil kan berarti dipegangin oleh orang tua. Nah, orang tua ini yang berarti apa? Orang tua ini adalah orang yang sudah dewasa, udah mature. Nah, kita berarti perlu ya dijaga oleh sebuah aset yang sudah dewasa, yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih dikenal orang, ya, yang orang sudah tahu bahwa ini adalah alat pelindung nilai dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu ya, yang paling banyak digunakan adalah emas. Nah, itu yang paling penting, yang pertama. Jadi bagaimana sebuah digital asset harganya bisa dijaga, ya. Jadi kita perlu bantuan, tapi jangan digendong, ya. Jadi jangan digendong. Kalau digendong itu, ya ibarat kata kalau anak kecil kita gendong kan dia nggak akan belajar, dia nggak akan berkembang. Nah, terus kemudian yang kedua, ya kita tahu dan kita pahami bahwa tidak semua digital asset itu sukses. Ya, tidak semua digital asset sukses. Kita bisa lihat di data-data yang ada bahwa jauh lebih banyak yang gagal, yang fail. Nah, di sini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan ya dari market. Ya kan? Nah, pasti semakin banyak yang fail, semakin banyak yang tidak percaya. Nah, disinilah kita perlu meningkatkan kepercayaan dari market. Walaupun di dunia kripto itu sebenarnya tidak ada keharusan. Ya, keharusan apa? Kita harus ada legalitas. Jadi harus ada legalitas, terus kemudian kita harus transparan, ya kan? Nah, kita harus jalanin proyek. Nah, itu sebenarnya nggak ada. Tetapi bagaimana caranya nih? Kita kan mau mengembangkan sebuah aset yang bisa membuat orang lebih merasa aman dan nyaman untuk menerima, ya kan? Nah, otomatis ya kita harus paling tidak kita ada yang mendukung, yaitu aset yang lebih mature, yang lebih dewasa, yang lebih dipercaya orang.
terus kemudian juga ya supaya menumbuhkan kepercayaan, ya sebaiknya ya kita ini adalah sebuah entitas, sebuah perusahaan, dan yang terakhir adalah sebisa mungkin ya kita transparan lah kepada publik. Nah itu dia. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga nih, mungkin ke Pak Permata ya. Ini dari salah satu pelajar dari SMA Saperius 2 Bandar Lampung, namanya Sultan Ray ya. Nah pertanyaannya adalah kalau pelajar nih Pak, ini pelajar kan masih pemula gitu ya, gimana sih, ada tips nggak atau cara-cara supaya mereka bisa mulai masuk ke dunia cryptocurrency ini? Nah, siapa tahu nih Pak Permata ingin berbagi tips dulu ya, berdasarkan pengalaman dulu punya Bitcoin nih. Nah gimana tuh Pak? Silakan Pak Permata. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi kalau untuk teman-teman pelajar gitu ya, mulainya dari mana? Mulainya itu pasti dari ikut seminar kayak gini ya, itu udah good starting point untuk mulai ya. Jadi teman-teman ketika pengen memang masuk ke dunia kripto gitu ya, atau dunia Bitcoin, dunia blockchain, jadi usahakan untuk mengerti lebih dahulu apa itu dalamnya ya. Jadi jangan sampai kita ikut tapi kita nggak ngerti, nanti kasihan jantungnya lah. Tapi kalau memang udah mantap, oke ikut. Itu yang pertama. Jadi seminar ini adalah memperkaya wawasan kita ya. Jadi terutama untuk dari narasumber yang kalau ini kan kita dari akademisi dan juga ini dari praktisi, dan itu bagus untuk menambah wawasan. Itu yang pertama, perbanyaklah ikut bergabung di komunitas gitu ya, dan juga ikut acara-acara seperti ini. Itu yang pertama. Nah untuk yang kedua, teman-teman juga pasti udah bisa mulai ya. Jadi banyak banget ya mulainya dari misalkan kalau memang terkait seneng sama teknologinya, nah bisa nih nanti kalau dari SMA mungkin bisa join ke jurusan-jurusan yang relevan ya. Jadi kalau kita ngomong kriptografi, nah kayak di program studinya Bu Maria ya ada bisnis matematik tuh di STEM. Nah ini keren banget lah, bisa belajar. Tapi kalau tertarik untuk implementasi, aplikasi, nah itu bisa masuk program studi saya juga ya, kayak di software engineering. Kalau misalkan suka untuk trading dan sebagainya, nah itu juga bisa sebenarnya. Jadi bisa mulai juga di coba ini ya, coba banyak diskusi nih nanti sama Pak Jo, gimana sih implementasi gitu ya, terus gimana caranya biar kita masuk, tapi resikonya itu minim ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa aset kripto ini sangat volatil ya. Volatil itu artinya kan naik turun banget nih. Jadi jangan sampai nanti nyesel gitu ya, tapi tetap pengen join gitu. Jadi harus ngerti dulu. Jadi kalau udah ngerti, udah paham, baru nanti join, apapun hasilnya itu tetap pasti jauh lebih baik sih daripada kita nggak ngerti di awal gitu ya. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Mungkin Pak Jo bisa nambahkan ya. Silakan Pak Jo jika ada tambahan. Iya, baik. Jadi bagus banget pertanyaannya ya. Cuma yang ingin saya tanyakan satu sih sebenarnya sih. Pengen ikutan di trading atau pengen ikutan di teknologinya seperti tadi Pak Permata bilang ya. Jadi memang kalau dari teknologinya ya, teknologi blockchain ini sangat-sangat menjanjikan. Ya sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Karena sebenarnya bisa dipakai untuk banyak sekali hal ya. Banyak sekali hal, terutama yang bergantung kepada kepemilikan. Ya, tergantung daripada hak kepemilikan. Ya mungkin kedepannya bisa dipakai untuk paten, dipakai untuk hak royalti, ya kan. Nah terus dipakai tadi yang Pak Permata bilang untuk kesehatan, jadi lebih mudah untuk mencatat histori dari seorang pasien. Nah supaya apa, lebih mudah dicek di berbagai rumah sakit. Nah contohnya seperti itu. Nah kemudian ya kalau misalnya memang keinginannya adalah untuk ikut trading ya, saran saya adalah pelajari dulu baik-baik apa sih kripto aset itu dan apa sih kegunaannya, apa sih benefitnya. Tapi yang paling penting juga adalah ya kita harus tahu resiko ya. Kenapa? Semua orang pasti bisa nerima keuntungan, tapi bagaimana kalau kita menerima resiko. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin berinvestasi di aset kripto, kita ingin mencoba trading di aset kripto, pelajari baik-baik aset itu apa, dan terutama pelajari diri kita dulu nih. Kita ini tipe pemegang aset apa? Ya, apakah kita lebih nyaman dengan aset yang roller coaster? Ya, karena kita nggak bisa pungkiri ya, banyak yang suka dengan roller coaster.
Nah, atau kita lebih nyaman dengan memegang aset yang long term. Nah, jadi pertama adalah pelajari diri sendiri, terus kemudian pelajari aset kriptonya, ya kan, pahami resikonya. Nah, setelah itu yang seperti Pak Purnama bilang, kalau kita sudah paham semua, tentu saja kita juga lebih bijaksana ya dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam mengambil tindakan. Nah, itu dia tadi. Baik, terima kasih Pak Permata dan juga Pak Yohanes. Oke, banyak sekali nih pertanyaan yang saya dapat dari direct message ya. Nanti kita akan bacain satu-satu karena kita masih punya waktu yang cukup panjang. Mungkin saya undang dulu nih yang live ya. Silakan Bapak boleh di-unmute mikrofonnya ya. Silakan Pak. Masih mute Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Maria atas kesempatannya untuk bertanya ya. Mungkin ini lebih kepada Pak Purnama karena sifatnya lebih umum ya atau lebih terbuka. Begini Pak Purnama, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Chandra selaku CEO Nagaya bahwasanya seperti Bitcoin itu sudah dilegalkan di Indonesia ya, karena yang dilegalkan itu di market perdagangannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di market-market juga ternyata banyak sekali aset-aset kripto yang berujung pada kehilangan nilai. Itu pertama apa sebabnya? Yang kedua, bagaimana dengan penawaran-penawaran ICO ya seperti Nagaya ini untuk perlindungan secara regulasi secara hukumnya Pak, untuk regulasi hukum di Indonesia maksud saya ya. Seperti itu Pak Purnama. Terima kasih Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Alfiansyah. Mungkin saya ralat bapaknya bukan namanya Purnama tapi Pak Permata ya. Oke, baik ya, tidak masalah Pak. Oke, silakan Pak Permata mungkin bisa bantu dijawab. Ya, itu pertanyaannya kayaknya ke Pak Jo, Pak, bukan ke saya, karena praktisi ya. Kalau saya lebih ke arah akademisi, mungkin saya takut nanti kalau ngejawab kan udah nggak relevan, karena saya bidangnya itu agak inilah ya, bukan praktisi seperti Pak Jo nih yang lebih expert. Mungkin langsung ke Pak Jo aja kali ya, Pak ya, boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, oke. Jadi ya memang sebenarnya sini out of topic ya, out of topic. Ya, oke, tapi saya coba jawab sedikit ya. Memang di Indonesia ini yang sudah benar-benar diatur itu adalah bursa perdagangannya. Sebenarnya sudah diatur adalah bursa perdagangannya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalkan dibilang kenapa mereka tidak performance ya, kenapa mereka fail, ya kembali lagi banyak faktornya. Mungkin apakah proyek-proyeknya akhirnya tidak berjalan atau konsepnya akhirnya tidak berjalan, ya kan? Nah itu banyak sekali sih faktornya sih. Tapi kalau saya rasa mungkin ini mungkin kita bisa bahas di yang berikutnya nih. Itu dia. Baik, mungkin di sesi nanti ya Pak ya, karena mungkin masih banyak sesi di setelah ini. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan dari direct message yang sudah masuk ke saya. Di sini saya akan bacakan pertanyaannya selanjutnya dari ini dari anak Prasmul kelihatannya nih ya, dari Steven Winata Mulia ya. Pertanyaannya adalah mungkin ini terkait teknis juga ya. Nanti boleh dibantu Pak Permata atau Pak Yohanes. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah aset kripto itu benar-benar di-backup oleh suatu aset tertentu? Karena ada kripto yang katanya di-backup dolar, ternyata tidak di-backup 100% oleh dolar. Nah, maksudnya silakan nih Pak, gimana nih? Kira-kira ini teknis banget nih. Silakan mungkin dari Pak Yohanes dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Permata. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya memang di dunia aset kripto saat ini belum ada aturan yang sangat-sangat jelas, belum ada aturan yang sangat-sangat gamblang ya tentang misalkan kita mengklaim bahwa kita di backup oleh suatu aset tertentu. Nah, klaim itu pasti mudah dilakukan ya, tapi bagaimana caranya? Kita kan di sini tujuannya adalah ingin meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan, artinya apa? Harus ada willingness, harus ada kemauan sendiri dari developer kripto tersebut untuk memperlihatkan apakah memang benar aset yang membackup tersebut benar adanya. Nah, terus kemudian bisa diverifikasi, ya kan? Dan ya lebih bagus lagi kalau misalkan bisa diaudit. Nah, jadi ya memang
kita nggak bisa ya. Jadi secara teknologi sebenarnya nggak bisa dibuktikan dengan teknologi blockchain bahwa memang benar aset ini itu benar-benar di backup 100% oleh aset real. Ya, kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya antara aset real dengan aset digital ini. Ya, tapi ya sebenarnya adalah self-willingness, jadi kemauan sendiri dari developer aset kripto itu, apakah mereka mau nggak untuk menunjukkan benar adanya apa yang mereka klaim, itu dia. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan? Ya kalau dihubungkan dengan dia di backup oleh mata uang gitu ya, kita secara teknologi mungkin nggak bisa ngeliat itu, karena itu hal yang terpisah kali ya. Cuman kalau secara teknis itu tadi, ketika suatu blok diverifikasi, sebenarnya kita nanti bisa ngelihat siapa sih yang memverifikasi blok ini gitu ya. Dan itu ketika sistem ini di-proven ya sama sebuah ibaratnya kayak vendor teknologi yang memang dia udah mature atau established gitu ya, dan ini artinya memang lebih terpercaya sih ya ketimbang semuanya memang bisa klaim ya. Jadi misalkan saya mau ngediriin nih Xcoin dengan teknologi Bitcoin, nanti kamu jamin karena apa, belakangnya ada dolar dan sebagainya, nggak ada yang tahu sebenarnya sih kalau kita ngomong teknologinya gitu ya, dalamnya apa kita juga susah taunya. Tapi kita bisa ngeliat tadi dari sisi gimana cara dia provide teknologi ya, kan kelihatan tuh. Kalau tadi kita ngeliat yang punya Nagaya kan, wah inilah ya udah terpercaya gitu ya. Cuman ada juga yang kayak selain Nagaya mungkin dan sebagainya gitu ya, itu kadang-kadang kita harus cross check juga tuh. Jadi siapa sih foundernya gitu ya, mungkin CEO-nya lokasi di mana, dia secara badan usahanya gimana gitu ya. Dan itu sesuatu yang cara kita untuk memverifikasi lebih detail sih, karena memang ini sesuatu yang ini ya, yang apa hot topic lah istilahnya seperti itu. Jadi semua orang begitu ditawarin sesuatu hal yang wah ini tadi secara aset bisa naik gitu ya, wah pasti akan tergiur gitu ya. Itulah, jadi kita kurang lebih seperti itu ya untuk backup dan sebagainya. Mungkin itu Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Permata. Saya masih banyak nih PR-nya nih, pertanyaan ya dari kita. Semoga bisa dijawab lebih singkat juga para narasumber. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Karina Listiani ya, dari SMA IPK BSD. Nah, pertanyaannya adalah, wah ini terkait robot trading. Nah, robot trading ini kan katanya bisa menghasilkan profit nih ya, karena kita bisa melihat gitu ya bagaimana setiap hari gitu ya. Nah dari sini pertanyaannya, apakah ada plus minus dari robot trading ini? Apakah betul misalkan ini memang menghasilkan profit? Mungkin dari sisi teknologinya seperti apa? Silakan Pak Yohanes dan Pak Permata. Waduh, kalau ini jujur Bu Maria, saya sendiri belum mendalami ya tentang robot trading ini ya. Ya, jadi jujur kalau saya juga nggak berani jawab karena saya sendiri belum ada background di sana, dan ya kita belum pelajari banget sih seperti apa teknologinya dan seperti apa logik yang dipakai di belakang teknologi tersebut. Itu dia. Baik, mungkin dari Pak Permata ingin menambahkan? Iya, tentang robot trading ya. Ini menarik. Saya juga kemarin sempat di-request oleh salah seorang teman gitu ya, untuk membuat salah satu robot trading gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa kalian bikin. Jadi bukan berarti yang ketika kalian ditawarin, wah ada robot trading nih, terus masukin uang sekian dolar gitu ya, nanti bisa naik sendiri dan sebagainya. Itu mungkin benar gitu ya. Cuman pada prinsipnya robot trading itu hanyalah sebuah software ya yang dia terotomasi. Nah, otomasinya itu di mana? Nah, biasanya dia berdasarkan experience dari yang ngebuat nih. Jadi misalkan nih, teman-teman di sini udah yang seneng trader gitu ya, seneng trader, wah ternyata udah ngelihat polanya nih, wah polanya apa, kalau naik sekian persen, coba ambil gitu ya, terus nanti pas turun, coba masuk lagi dan sebagainya. Nah itu salah satu algoritma simple yang kita itu bisa otomasi. Otomasinya pakai apa? Pakai software. Nah mungkin nanti silakan kita ngobrol detail di Prodi Software Engineering ya, kita bisa bikin pakai Python bisa, terus nanti masukin ke Android ataupun iOS, itu juga bisa. Jadi di balik robot trading itu sebenarnya adalah tadi yang disampaikan Pak Jo ya, jadi ada suatu algoritma. Nah kalau ditanya nguntungin apa enggak, ya sebenarnya algoritmanya tadi itu sekuat apa ya, apakah dia hanya berdasarkan perubahan yang sekian persen terus diambil dan sebagainya, apakah hanya itu aja, ataupun dia
ada namanya nanti big data analytics nih, pakai machine learning. Nah ini ahlinya Bu Maria nih ya, sebagai faculty member dari bisnis matematik. Nanti silakan belajar lagi. Bagi yang tadi senang trading, ini juga bagus banget ya. Kalau misalkan kalian belajar machine learning, belajar big data analytics gitu ya. Dan mungkin nanti kalian bisa bikin namanya robot trading. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan dari salah satu mahasiswa mungkin dari STEM ini ya, terkait tentang tadi kan kita lihat bahwa memang fluktuatif ya Pak ya, volatility-nya nanti kadang-kadang bisa naik gitu ya, bisa tiba-tiba turun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan harga terus naik dan tiba-tiba harga ini turun? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kira-kira kapan harga naik, kapan harga turun nih? Silakan mungkin dari Pak Yohanes dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Permata. Ya. Baik, jadi saya coba jawab karena saya sendiri bukan seorang trader ya. Jadi berdasarkan dari apa yang kami pelajari selama ini, ya jadi hal-hal yang bisa membuat, kalau ditanya saya, kapan saya bisa tahu harga naik atau turun, jawabannya jujur saya nggak tahu. Ya, jadi karena saya sendiri nggak mendalami banget ya tentang ilmu trading. Nah, terus yang kedua, kenapa harga ini bisa naik atau bisa turun? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak faktornya ya. Salah satunya kan ini masih baru nih, aset ini masih baru sehingga masih dikenal orang itu bukan dari teknologinya, bukan dari the reason behind-nya, jadi bukan dari konsepnya mau seperti apa, tapi lebih kepada untuk sekarang ini banyak dipakai untuk aset spekulasi. Nah, kembali lagi ya, karena kita belum terlalu paham dengan teknologi, dengan konsepnya, akhirnya apa? Aset ini mudah sekali diatur, di-drive oleh pihak-pihak tertentu. Seperti yang contohnya kita tahu ya, kemarin Elon Musk ngomong A aja, tiba-tiba aset bisa langsung melonjak tinggi. Terus dia ngomong yang sebaliknya bisa langsung jatuh. Nah, itu bisa menjadi bukti bahwa aset ini masih belum mature, belum dewasa. Sehingga masih mudah digoyang oleh, bukan cuma oleh pasar, tapi bahkan oleh kata-kata seseorang yang berpengaruh gitu loh. Nah, jadi banyak faktor yang bisa membuat itu naik atau turun. Tapi kenapa dia fluktuasinya tinggi? Ya tadi itu karena benar-benar hanya berdasarkan dari kepercayaan market. Dan kepercayaan market ini pun berdasarkan dari harga yang terbentuk, nilai yang terbentuk. Baik. Terima kasih, Pak Yohanes. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan sedikit? Dari saya cukup, Bu, tentang ini. Ya. Baik, saya next lagi. Wah, ini masih banyak PR-nya nih ya. Saya coba baca cepat saja, nanti mungkin bisa dibantu juga dijelaskan lebih cepat, Pak Permata dan Pak Yohanes. Terkait dengan grafik tadi ya Pak ya, ini masih membahas soal grafik yang dimunculkan ke dalam polling gitu ya. Kira-kira grafik mana yang sesuai dengan pengembangan cryptocurrency-nya Nagaya? Ini pertanyaan dari Pak Simon Patabang dari Universitas Atmajaya Makassar. Silakan Pak Yohanes. Oke, baik. Jadi yang pasti adalah kita kan pelajari ya apa sih yang ingin diekspektasi oleh para pelaku pasar kalau kita mau benar-benar nantinya diterima sebagai alat pembayaran. Jadi memang tujuan kami berdasarkan dari riset-riset yang kami lakukan, masukan-masukan dari berbagai pihak, ya kami menciptakan sebuah aset yang tujuannya adalah yang nomor 3. Itu dia tadi, aset yang terakhir. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan terkait apa sih sebenarnya plus minus dari trading aset kripto ini. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Yohanes dan Pak Permata. Ini pertanyaan dari Rahel ya. Dari Rahel, betul. Silakan. Mungkin mulai dari Pak Permata dulu, kira-kira plus minusnya apa nih? Karena pengalaman kan Pak soal Bitcoin. Silakan Pak. Plus minusnya, kalau plus itu artinya kalau kita mau terjun ya ke cryptocurrency, ya artinya kita akan punya aset digital ya. Aset itu kan nantinya akan berguna di masa depan gitu. Mungkin itu aja Bu dari saya ya. Selanjutnya Pak Jo nih yang lebih ahli. Silakan Pak Jo. Waduh, jujur kalau saya ditanya trading juga saya nggak bisa jawab Pak, Bu Maria ya. Jadi ya plusnya ya pasti yang diharapkan adalah kalau harga nilai aset itu naik ya. Tapi minusnya adalah ya kalau dia turun. Jadi kalau plusnya mungkin buat saya ya kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi ya minusnya pun adalah kita bisa menderita kerugian. Nah, jadi ya kembali ke masing-masing orang sih. Tapi mungkin ada juga yang itu mau dijadikan sarana belajar.
ya. Jadi belajar bagaimana cara baca grafik, bagaimana cara menilai market, bagaimana cara menilai berita. Nah, kembali lagi tujuannya untuk apa sih kita untuk ikut trading itu? Ya. Ada yang bilang sih harus rugi dulu Pak supaya bisa belajar gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan untuk Pak Permata ya. Bagaimana dengan pendidikan seputar teknologi blockchain di Indonesia? Apakah ada mata kuliah di perguruan tinggi yang membahas terkait pengembangan dari teknologi ini? Silakan Ya, Pak Permata. ada ya. Kalau di Prasmul sendiri, prodi DBT ya, Digital Business Technology atau Software Engineering, kita ada mata kuliah namanya Distributed Ledger Technology. Jadi ini bahas khusus tentang blockchain, tapi aplikasinya macam-macam ya, nggak cuma di cryptocurrency, tapi juga di smart contract, terus yang tadi yang lain ya, untuk medical record juga, sama untuk yang implementasi yang untuk IoT juga. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada kampus-kampus yang menerapkan ya, nggak cuma di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Itu Bu, kira-kira. Oke. Saya lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Karan dari kampus Quick1G. Pertanyaan adalah terkait faktor yang masih belum dimiliki oleh cryptocurrency untuk menjadi alat pembayaran yang efisien. Kira-kira apa saja sih Pak faktornya? Mungkin dari Pak Yohanes, silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita kan lihat dari pelaku pasar ya. Jadi kita lihat dari pelaku pasar yang masih belum itu adalah bagaimana meningkatkan kenyamanan. Yang saya bilang tadi sih, ya memang ini semua butuh waktu ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari US dollar aja, US dollar itu hingga diterima sampai menjadi mata uang global itu butuh ratusan tahun. Ya, jadi kalau kita pelajari butuh ratusan tahun, dan pertama kali juga ya harus di backup oleh aset tertentu ya, emas. Nah, jadi memang banyak faktor ya yang harus ditingkatkan, yang harus kita uji coba lagi, yang harus kita pelajari. Nah, itu harus terus berkembang. Jadi makanya saya juga yakin ya banyak developer kripto ya, kita terus berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan rasa nyaman bagi para pelaku pasar kalau mereka seandainya mau menerima aset digital tersebut sebagai alat pembayaran. Baik, terima kasih Pak Yohanes dan Permata. Mohon maaf ya Bapak Ibu, adik-adik yang mungkin pertanyaan belum sempat saya berikan kepada narasumber karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Nanti saya sudah mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu terkait dengan topik-topik menarik nih yang mungkin akan disampaikan oleh narasumber kita yang lain juga gitu ya. Dan di sini mungkin saya akan mengajak ya adik-adik, Bapak Ibu untuk bermain sedikit nih, karena kita tadi sudah mendengarkan topik yang cukup kayaknya pagi-pagi dengerin cryptocurrency semangat gitu ya. Nah, sekarang akan lebih semangat lagi kalau kita ikut game session ya, gitu ya. Game session ini saya minta Bapak Ibu, adik-adik untuk berpartisipasi menggunakan Kahoot. Silakan buka baik diketik di Google mungkin ya atau di web browser Bapak Ibu untuk lamanya adalah kahoot.it. Silakan insert nanti pin gamesnya dan format namanya tolong lebih lengkap. Jadi misalkan dari stem_Maria Jevanya supaya nanti untuk klaim hadiah akan lebih gampang. Dan kita akan mencari 3 pemenang ya. Kita akan memberikan voucher nanti dari Stempreneur Pay ya. Lalu pemenang juga akan mendapatkan hadiah menarik dari Nagaya ya Pak Yohanes sudah siap nih dengan hadiah-hadiahnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memasukkan PIN-nya yakni 1876228 masuk ke kahoot.it. Silakan tuliskan institusinya spasi nama, misalkan Nagaya Yohanes gitu ya, atau misalkan Stem_Maria. Silakan, saya tunggu. Silakan untuk memasukkan PIN-nya 1876228. Sembari bermain games ini, saya minta Pak Yohanes dan Pak Permata untuk memilih 2 penanya terbaik kita ya, supaya nanti habis ini kita bisa langsung umumkan ya. Oke, silakan dimasukkan asal institusinya ya, supaya nanti kita bisa tahu Bapak Ibu atau adik-adik berasal dari mana. Bisa diedit dulu nih, yang masih belum memberikan instansinya dari mana. Karena nanti untuk klaim kita membutuhkan keterangan yang jelas ya, misalkan Prasmul, Maria, pakai nama sedikit lengkap ya, supaya kita gampang
mengetahui nanti kalau peserta memenangkan games ini ya. Oke, baru 50 orang yang bergabung karena setahu saya di sini kita punya partisipan 300-an ya. Jadi saya harap ini bisa ikut. Lumayan hadiahnya ya. Nanti ada setiap orang akan masing-masing mendapatkan voucher dari STEM dan juga nanti dari Nagaya ya. Baru 77, ayo Bapak Ibu, masih saya tunggu. Permainannya gampang sekali, nanti tinggal menjawab ya. Akan ada pertanyaan yang muncul di layar Bapak Ibu, adik-adik semua. Lalu silakan memilih siapa cepat dan jawabannya benar, itu yang biasanya akan menjadi pemenang ya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang menang nanti mohon di screenshot ya sebagai bukti bagi kami untuk bisa mengklaim hadiahnya ya. Oke, sudah 96 orang. Kita tunggu 30 detik lagi terakhir. Pertanyaannya seputar materi kita hari ini ya. Pak Yohanes dan Pak Permata sudah menyiapkan pertanyaan. Yang jelas pertanyaannya nggak disuruh dihitung ya, cuma disuruh cap aja nih, ABCD ya. Oke. Oke, saya hitung mundur ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita akan mulai. Siap-siap. Pertanyaan kita terkait cryptocurrency. Pertanyaan pertama. Ada 10 pertanyaannya. Apa tantangan utama? Mengapa banyak orang yang belum merasa nyaman menerima kripto sebagai alat tukar? Ayo, harga terlalu fluktuatif, belum wajib berinvestasi, tidak liquid, semuanya benar. Ayo, hanya baru 73 yang menjawab. Kita ada 100 hadiah. Ayo, cepat segera, waktunya tinggal 4 detik lagi. Ayo, silakan dijawab. Oke, ya. 35 orang menjawab benar ya, harganya fluktuatif. Kita lihat, oke, yang memimpin sekarang adalah STEM, Kevin. Silakan. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa nama aset kripto yang 100% di-backup oleh aset lainnya? Stablecoin ya. Siapakah yang memimpin? Oke, masih memimpin STEM Kevin. Oke, next. Teknologi di balik aset kripto. Ayo, tadi sudah disebutkan nih, mereka selalu investor kan? Atau IPO? Semuanya benar. Blockchain.
Ya, betul sekali ya. Next. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Siapa penemu Bitcoin? Ayo, Pak Permata atau Pak Yohanes penemunya nih? Ada pilihan dari dia. Ada Bill Gates, ada Jeff Bezos, ada Satoshi Nakamoto, ada Warren Buffett. Sekarang ini jawabannya bisa benar semua ya. Oke, 80 orang menjawab benar ya. Ternyata masih ada yang salah nih. Oke, kita lihat. Next, pertanyaan kelima. Aset yang paling banyak digunakan untuk melindungi nilai sebuah mata uang. Oke ya, kita next ke pertanyaan ke-6. Bisa digunakan untuk apa saja teknologi blockchain? Jawabannya adalah apa? Ya, silakan next. Oke, sekarang yang memimpin Billy ya tadi ya. Negara mana yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai alat tukar resmi? Jawabannya adalah El Salvador. Next. Oke. Mengapa Bitcoin dibuat? Dan kenapa masih ada kesempatan ya bagi yang ingin Lanjut ke pertanyaan ke-9. Kembali mengingatkan kepada Pak Permata dan Pak Yohanes, apakah sudah memilih ya penanya terbaik kita? Mohon merahasiakan nama dan identitas pemilih dan angka dan foto. Apakah crypto ya? Oke, next. Nama aset kripto yang fungsinya adalah sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Jawabannya adalah utility token. Kita lihat siapa yang akan memenangkan. Mohon di screenshot ya para pemenang ya. Oke, selamat kepada juara ketiga dari Unjuk Cempaka, juara 2 dari Prasmo. Oke, juara pertama dari SMA Don Bosco ya, Gili. Lalu yang kedua adalah dari Prasmo, Revata, dan yang ketiga adalah dari Cempaka. Baik, selamat kepada ketiga pemenang, mohon di screenshot ya. Lalu nanti asalnya juga boleh di screenshot sebagai bukti. Oke, apa sih hadiah yang akan diterima? Oke, coba kita lihat ya. Oke, silahkan. Oke, boleh di stop share, kita kembali ke slide informasi. Terima kasih semuanya.